Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ida Faida Yasmin dengan NPM 2401105210093 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas pertemuan 13 dan 14 tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual dan internet. Dengan topik yang saya pilih yaitu ekosistem darat. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tentang ekosistem di sekitar kita. Yuk kita simak dengan semangat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharap mampu memahami hubungan antara komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya yaitu fungsi ekosistem. Ekosistem memiliki banyak fungsi penting bagi kehidupan loh. Pertama, sebagai tempat hidup untuk makhluk hidup. Ekosistem menyediakan tempat tinggal bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua yaitu menyediakan makanan dan air. Di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang membantu makhluk hidup mendapatkan makanan dan air. Ketiga, menjaga keseimbangan alam. Ekosistem membantu agar jumlah hewan dan tumbuhan tetap seimbang dan tidak berlebihan. Keempat, membersihkan udara dan air. Tumbuhan membantu menghasilkan udara yang bersih dan lingkungan membantu menyaring air. Kelima, mendukung daur ulang yang alami. Ekosistem membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi nutrisi yang berguna bagi tanah. Berikutnya yaitu ada jenis ekosistem darat. Ekosistem darat adalah komunitas organisme yang hidup di daratan dan berinteraksi dengan komponen abiotik seperti tanah, iklim, dan sinar matahari. Contoh ekosistem darat antara lain yaitu hutan tropis, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Sebagai contoh yaitu ada sabana. Sabana adalah padang rumput yang dikelilingi pepohonan dan banyak ditemukan di daerah tropis seperti Nusa Tenggara Timur dan Kenya. Sedangkan gurun memiliki curah hujan yang sangat rendah dan kondisi lingkungan yang sangat kering. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik tersusun dari 3 tingkatan. Pertama, individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Yang kedua, populasi, yaitu kumpulan individu sejenis, misalnya populasi ikan. Ketiga, komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi yang hidup dalam satu tempat. Misalnya di kolam terdapat populasi ikan dan teratai. Selain makhluk hidup, dalam ekosistem juga terdapat komponen abiotik, yaitu benda-benda tak hidup. Komponen abiotik antara lain sinar matahari, air, udara, tanah, dan batu-batuan. Makhluk hidup dalam ekosistem juga saling berinteraksi. Kompetisi adalah persaingan antara makhluk hidup. Contohnya, singa dan hyena yang berebut makanan. Sedangkan predasi adalah interaksi, di mana satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya, singa yang memakan zebra. Selain itu, ada juga interaksi antar makhluk hidup yang disebut simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga beruntung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah beruntung karena mendapatkan madu dari bunga. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga.
Benalu beruntung karena mendapatkan asupan makanan dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga kehilangan makanannya karena diserap oleh benalu. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak saja, tetapi pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek beruntung karena dapat menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak dapat diuntungkan ataupun dirugikan. Anak-anak, coba perhatikan gambar rantai makanan berikut. Rantai makanan menunjukkan urutan makhluk hidup dalam memperoleh makanan. Tumbuhan berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Dan begitu seterusnya sehingga konsumen tingkat 3. Terakhir ada pengurai yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat yang bermanfaat. Sekarang kita sudah memahami tentang komponen biotik dan abiotik serta pengertian ekosistem, jenis-jenis ekosistem, rantai makanan, dan fungsi ekosistem. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.